Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zakir dengan NIM 2011163100012. Di sini saya akan membuat sebuah video singkat tentang scrapbook yang materinya berisikan pelajaran dari fonologi dari materi 1 sampai 9. Oke, tanpa buang waktu lagi, saya akan mempresentasikannya isi scrapbook saya ini. Yang pertama yaitu apa itu fonologi. Fonologi adalah ilmu yang mempelajari bunyi ujaran yang dihasilkan oleh alat manusia. Fonologi merupakan salah satu cabang tata bahasa atau tata bunyi. Menurut para ahli, yaitu ada Abdul Khair, fonologi ialah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi bahasa secara etimologi, terbentuk dari kata fon yang yaitu bunyi dan logi yaitu ilmu. Dan juga ada Gelila Daksana. Menurut beliau, fonologi adalah bidang ilmu linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Dan juga ada Trubetskoy. Menurut beliau, fonologi ialah studi bahasa yang terkait dengan sistem bahasa, organisasi bahasa, dan merupakan suatu fungsi linguistik bahasa. Dan ada ruang lingkup fonologi. Ruang lingkup fonologi bisa juga disebut kajian fonologi. Yang pertama adalah fon atau bunyi bahasa yang dikenal dengan fonetik atau tata bunyi. Objek kajian fonologi yang kedua adalah fonem yang biasa disebut juga dengan fonemik atau tata fonem. Fonetik adalah bagian fonologi yang mempelajari cara menghasilkan bunyi bahasa atau bagaimana suatu bahasa itu diproduksi oleh alat ucap manusia. Akan tetapi, pada hakikatnya, penggambaran soal bunyi bahasa fonetik ini masih belum sempurna. Itulah mengapa membutuhkan deskripsi bunyi bahasa menurut fonemik. Selanjutnya, yaitu ada fonologi dan disiplinnya. Bunyi bahasa sebagai satuan tadi gabungan antar bunyi yang membentuk sebuah silabel atau suku kata, serta juga dengan unsur-unsur suprasegmentalnya. Untuk dalam fonologi ya disiplinnya ada seperti tekanan, nada, dan hentian beserta durasi dari pengucapannya. Dalam disiplin fonologi ini mau ada beberapa kajian. Yang pertama yaitu kajian sosiolinguistik yang juga memanfaatkan hasil kajian fonologi dalam hal variasi bunyi dapat menunjukkan status sosial dari seseorang tersebut atau sekelompok orang di dalam masyarakat. Dan juga ada psikolinguistik, juga banyak meminta bantuan kajian fonologi. Sewaktu membicarakan perkembangan pemperolehan bunyi-bunyi oleh kanak-kanak tertentu yang memerlukan bantuan fonologi ini. Dan juga ada kajian diateknologi yang berusaha memetakan dialek-dialek dari suatu bahasa yang sangat membutuhkan hasil kajian fonologi ini. Misalnya saja dalam dialek Jakarta, Betawi, ada subdialek yang penutup kata apa menjadi ape atau menjadi apa. Hasil kajian fonologi juga sangat diperlukan dalam bidang klinis, yaitu dalam membantu mereka yang mendapat hambatan dalam berbicara maupun dalam mendengar. Oke, kita pindah ke scrapbook yang selanjutnya. Yang pertama yaitu apa itu fonetik. Fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperlihatkan
Apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda atau makna, atau tidak untuk diselidiki atau berusaha merumuskan secara teratur tentang hal awal bunyi dalam bahasa. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis fonetik. Dalam jenis-jenis fonetik ini ada fonetik artikulatoris atau fonetik organis atau fonetik fisiologi yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi. Dan juga ada fonetik akustik. Fonetik akustik ini mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis atau fenomena alam, dan dalam diseleksi frekuensi getarannya, abreviasi instansi alam. Dan juga ada fonetik auditoris yang mempelajari bagaimana mekanisme penerima bunyi bahasa itu oleh telinga kita. Walaupun di dalam ketiga jenis fonetik ini memiliki peranan masing-masing, akan tetapi fonetik artikulatoris lebih berurusan dengan dunia linguistik yang membahas tentang masalah bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan lalu diucapkan oleh manusia. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Yang pertama yaitu apa itu transkripsi fonetik. Pengertiannya, transkripsi fonetik adalah penulisan bunyi-bunyi bahasa secara akurat tepat dengan menggunakan huruf atau tulisan fonetik. Fonetik ini juga dibuat berdasarkan huruf Latin yang dimodifikasi seperti huruf vokal hanya ada 5 buah, yaitu ada A, I, U, E, O. Padahal fonem bahasa Indonesia ada 6 buah, yaitu A, I, E terbalik, dan U dan O. Penyalinan bunyi bahasa ke dalam lambang tertentu transkripsi fonetik ini hendaknya kita bedakan dari ejaannya. Dan dalam tujuan transkripsi fonetik secara etimologi bahwa transkripsi ini berasal dari trans pindah, mengubah, memindah, dan skripsi tulisan yaitu memindah dari lisan ke dalam tulisan. Contoh dari transkripsi fonetika seperti berikut ini, yaitu ada boneka beruang, dan ini adalah transkripsinya. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Materi selanjutnya membahas tentang apa itu alat ucap. Alat ucap merupakan organ tubuh manusia yaitu berfungsi sebagai alat dalam pengucapan bunyi. Bunyi bahasa misalnya paru-paru untuk bernapas, lidah untuk mengecap, dan gigi untuk mengunyah. Namun, alat itu secara linguistik digunakan untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa sewaktu berujar. Jenis bagian tubuh yang membuat terjadinya bunyi bahasa antara lain ada paru-paru, pita suara, tiroid, walut faring, akar lidah, pangkal tenggorokan, daun lidah, anak tekak, gusi, gigi bawah, bibir bawah, rongga mulut, tenggorokan, krikoid, arsenoid, epiglutis, pangkal lidah, tengah lidah, ujung lidah, langit lunak, gigi atas, bibir atas, mulut, dan rongga hidung. Dan fungsi dan cara alat kerja ucap, yang pertama ada paru-paru. Paru-paru adalah sumber arus udara yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya bunyi bahasa. Kedua ada pangkal tenggorokan, laring, pita suara, dan glotis. Pangkal tenggorokan ada sebuah rongga pada ujung saluran pernapasan yang ujungnya ada sepasang pita suara. Pita suara ini dapat terbuka lebar dan juga terbuka sedikit dan tertutup rapat
sesuai dengan arus udara yang dihembuskan oleh yang keluar. Yang ketiga ada rongga kerongkongan atau faring. Faring atau rongga kerongkongan ini adalah sebuah rongga yang terletak di antara pangkal tenggorokan dengan rongga mulut dan rongga hidung. Yang keempat ada langit-langit lunak, volume atau bisa disebut juga langit lunak. Bagian ujungnya yang disebut uvula atau anak tekad dapat turun naik untuk mengatur arus udara keluar masuk melalui rongga hidung yang dapat menghasilkan suatu bunyi tersebut. Yang kelima adalah langit-langit keras atau palatum. Dalam pembentukan bunyi-bunyi bahasa, langit-langit keras ini berlaku sebagai pasif yang diam, tidak bergerak. Yang menjadi artikulator aktifnya adalah ujung lidah atau daun lidah. Bunyi bahasa dihasilkan oleh palatum, afek disebut bunyi alpakaflatul. 6. Ada curug gigi. Dalam pembentukan bunyi bahasa, alveolum sebagai artikulator pasif dan afek atau luminum sebagai artikulator aktifnya. Dan juga ada gigi, ujung lidah, dan bibir labium. Dalam produksi bunyi bahasa, gigi atas berperan sebagai artikulator pasif yang menjadi artikulator aktifnya adalah afek atau bibir bawah. Yang ke-8 ada bibir bawah dan bibir atas. Dalam pembentukan bunyi bahasa, bibir atas bisa menjadi artikulator pasif dan bibir bawah menjadi artikulator aktif dalam pembentukan bunyi tersebut. Yang ke-9 ada lidah. Lidah terbagi atas 4 bagian, yaitu ada ujung lidah, daun lidah, punggung atau pangkal lidah, dan akar lidah. Lidah dengan bagian-bagian dalam pembentukannya bunyi bahasa selalu menjadi artikulator. Pasifnya adalah alat-alat ucap yang terdapat di pada rahang atas lidah tersebut. 10 ada mulut dan rongga hidung. Rongga mulut dengan kedua belah bibir atas dan bawah berperan dalam pembentukan bunyi vokal. Apabila bentuk mulut memudar, maka akan dihasilkan bunyi vokal bundar atau bulat. Yang ke-11 ada rongga hidung. Bunyi bahasa yang dihasilkan melalui rongga hidung disebut bunyi nasal. Dalam proses pembentukan bunyinya merupakan proses dihasilkan oleh bunyi melalui artikulator. Proses pembentukan bunyi bahasa dipengaruhi oleh 3 sarana utama, yaitu ada udara, pita suara dan alat ucap. Arus udara. Yang pertama tadi ada arus udara. Arus udara ini merupakan sumber energi utama pembentuk bunyi bahasa. Lalu hasil kerja atau organ tubuh yang dikendalikan oleh otot-otot atas perintah saraf otak. Yang kedua ada pita suara. Pita suara memiliki sumber bunyi, ia bergetar atau digetarkan oleh udara yang keluar masuk paru-paru. Pita suara terletak dalam kerongkongan, dalam posisi mendatar dari muka ke belakang. Yang ketiga ada alat ucap. Alat ucap dibicarakan di dalam sebuah fungsi bunyi dapat dibagi dalam 3 menurut Kerr, yaitu ada komponen subglottal, komponen lading, dan komponen subglottal. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu membahas tentang jenis-jenis bunyi bahasa. Kita bahas dulu jenis bahasa itu apa. Jadi, jenis bahasa merupakan terdiri dari ada 3, yaitu vokal, konsonan, dan semivokal. Pembagian ini berdasarkan ada atau tidaknya hambatan dalam pengucapan bunyi bahasa. Yang pertama yaitu ada vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang tidak memiliki rintangan saat saluran udara masuk. Bunyi vokal dihasilkan dengan adanya pelonggaran udara yang keluar dari dalam paru-paru tanpa mendapat halangan.
Yang kedua adalah konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang terbentuk oleh adanya hambatan arus udara pada sebagian alat ucap. Dalam konsonan ini terdapat artikulasi. Proses hambatan tersebut diserap dengan bergetarnya pita suara sehingga menjadikan bentuk bunyi konsonan yang bersuara. Ketiga yaitu ada semivokal. Bunyi semivokal adalah bunyi yang bisa dikatakan sebagai bunyi konsonan, tetapi saat diartikulasikan dalam membentuk sebuah konsonan murni, biasanya bunyi semivokal ini bisa disebut bunyi semi-konsonan, namun masih jarang dipakai. Selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur suprasegmental. Dalam unsur-unsur suprasegmental ada 5, yaitu ada tekanan, jeda, nada, jangka nada, ritme, dan intonasi. Jadi hubungan dengan segmen ujar atau bunyi fonem yang tidak dapat membentuk kata tapi dapat membedakan makna, itu merupakan adalah unsur-unsur suprasegmental tadi. Yang pertama yaitu ada tekanan. Tekanan menyangkut keras lunaknya bunyi. Keras lunaknya itu bunyi bergantung pada lebar tidaknya amplitudo. Lalu jenis-jenis tekanan yaitu ada tekanan primer, tekanan sekunder, dan tekanan biasa. Yang kedua ada jeda. Jeda pengertian bunyi dalam bahasa. Dalam jeda ini ada lagi pembagian jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu adalah jeda antar suku dalam kata B, jeda antar kata dalam frasa C, dan jeda antar frasa dalam kalimat D, dan jeda antar kalimat dalam wacana. Yang ketiga ada nada. Nada menyangkut tinggi rendahnya bunyi. Dan jenis-jenis nada ada nada naik, nada turun naik, dan nada naik turun, dan nada datar. Yang keempat ada jangka nada. Jangka nada yang diucapkan dalam waktu tertentu juga dibagi menjadi jenis-jenis, yaitu ada jangkaan agak pendek, panjang, dan pendek. Yang terakhir ada ritme dan intonasi. Ritme dan intonasi muncul dalam untaian kalimat unsur terdengar seperti irama. Pada dasarnya dilambangkan dengan angka. Oke, kita lanjutkan materi yang selanjutnya. Yaitu ada silabel. Silabel satuan ritmis yang terletak satu arus atau satu ujaran atau satu runtutan bunyi ujaran. Selain itu, satu silabel dapat diartikan satu vokal, satu konsonan, atau lebih. Puncak kenyaringan dimiliki oleh silabel ini sebagai satu ritmis biasanya jatuh pada sebuah vokal. Silabel pada awal bab telah ada runtutan bunyi bahasa itu sebagai wujud dari pertuturan dapat disegmentasikan berdasarkan jeda-jeda dan tekanan yang ada di dalam runtutan bunyi itu. Jadi silabel ini merupakan sebuah suku kata, itu adalah satuan ritmis yang berbeda dalam suatu arus ujaran atau runtutan bunyi ujaran. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Yaitu ada gejala fonologi. Yang pertama yaitu tentang gejala fonologi itu apa? Jadi gejala fonologi ini adalah fonem. Gejala yang ada di dalam fonologi ini yang pertama yaitu mengidentifikasi fonem bahasa Indonesia dalam bahasa Indonesia. Jadi fonem adalah satuan bunyi bahasa yang terkecil dapat membedakan arti. Ilmu yang mempelajari tentang fonemik
Jadi manifest fonologi ini mengidentifikasi fonemik dan juga mengidentifikasi fonemik di bagian dari fonologi ini. Cara yang paling mudah mengidentifikasinya sebuah fonem yaitu dengan membedakan makna kata dua buah pasang pada bahasa minimal menggunakan bahasa yang lazim dan mudah untuk mengidentifikasi fonem tersebut. Selanjutnya ada fonem dan distribusinya. Distribusi fonem menghadirkan bunyi vokal dan konsonan yang bervariasi sebagai akibat dari fakta dia sistem yang tidak secara khusus diperhatikan. Distribusi fonem ini juga terbagi menjadi 4, yaitu ada distribusi fonem vokal, yaitu bunyi vokal yang bahasa adus udaranya tidak mengalami halangan. Jadi jenis vokal ini ditentukan oleh 3 faktor, yaitu rendah posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk pada bibir lidah. Kedua yaitu ada diftong. Diftong merupakan vokal rangkap yang meliputi I, au, dan o. Contohnya seperti badai, kemarau, dan amboy. Yang ketiga yaitu ada distribusi fonem konsonan. Adalah bunyi ujaran yang arus udaranya mengalami hambatan ketika keluar dari paru-paru. Dan selanjutnya yaitu distribusi fonem vokal. Ya, distribusi vokal ini tadi itu ujaran yang arus udaranya mengalami hambatan ketika keluar dari paru-paru. Dalam pengujaran bunyi konsonan terdapat 3 faktor yang terlibat, yaitu ada keadaan pita suara, penyempitan alat ucap yang satu dengan yang lain, dan cara alat ucap itu bersentuhan. Contoh dari distribusi fonem ini yang vokal yaitu vokal A dapat menduduki semua posisi, contohnya ambil, taat, dan harga. Selanjutnya ada diftong. Diftong tadi yaitu merupakan vokal lengkap yang meliputi I, O, dan O. Contoh diftong tadi adalah badai, kemarau, dan amboy. Dan ada distribusi fonem konsonan. Gugus konsonan, yaitu konsonan bunyi ujaran yang dihasilkan dari paru-paru dan mengalami rintangan saat keluarnya. Contoh konsonannya antara lain ada P, B, M, W, F, V, T, D, N, C, J, K, G, H. Konsonan terangkap juga disebut cluster. Contoh cluster pada drama tradisi, film, dan modern. Misalnya saja seperti gugus konsonan BR dapat menduduki posisi awal dan tengah. Contohnya pada kata Brahmana dan labrak. Yang terakhir dari materi ini ada alofon vokal dan alofon konsonan. Alofon adalah variasi fonem yang tidak membedakan bentuk dari arti kata. Sedangkan alofon adalah bunyi bahasa yang merupakan realisasi dari fonem. Alofon vokal ada huruf A, O, U, I, E. Sedangkan alofon konsonan ada huruf C, G, J, F, H, K, L, N, M, P, R, T, Y, S, W, X, Y, Z. Selanjutnya ke materi yang berikut, yaitu tentang gugus fonem. Gugus fonem adalah 2 buah fonem yang berbeda tetapi berada dalam sebuah silabel atau suku kata. Dan gugus fonem ini terbagi menjadi 2, yaitu ada gugus fonem vokal dan gugus fonem konsonan.
gugus ponem vokal pada makam sekoi, amboy, indahoy, koboy, dan konvoy. Dan juga ada gugus ponem konsonan atau gugus konsonan dan ponem konsonan ini juga bisa disebut juga ponem konsonan kolaster. Contoh katanya seperti pada kata DR pada makam drama, Dracula, dan Bandrek. Selanjutnya ada deret ponem. Deret ponem ini juga terbagi menjadi dua. Deret ponem adalah dua buah ponem yang berbeda, berada dalam silabel yang berbeda meskipun letaknya berdampingan. Deret ponem dibagi menjadi dua, yaitu ada deret ponem vokal dan deret ponem konsonan. Deret ponem vokal berbeda dengan gugus ponem vokal tadi. Dalam deret vokal ini terdapat ponem vokal yang sama dalam silabel yang berbeda, meskipun letaknya berdampingan, akan tetapi pelafalannya atau dibacanya tidak melebur. Yang contohnya seperti kata deret vokal AA pada makam saat, taat, jemaah, kan itu saat dibaca tidak meleburkan huruf A yang dua tadi. Dan juga seperti deret vokal AU pada makam laut, daun, dan baur. Terus ada deret ponem konsonan. Deret konsonan ini contohnya seperti kata morfem dari kata KB, takbir, akbar, ka'bah. Selanjutnya ada perubahan bunyi ponem. Perubahan bunyi ponem ada akibat distribusi. Dalam artikulasi sertaan atau artikulasi yang proses artikulasinya sangat tidak yang menyertai terjadinya artikulasi utama, artikulasi primer, dan artikulasi lainnya. Dan akibat distribusi ini juga perubahan yang disebabkan atau dipengaruhi oleh posisi atau letak bunyi dalam bahasa satu ujaran, sehingga akan terjadi perubahan bunyi yang disebut dengan aspirasi, pelepasan atau rilis, pemandauan atau pengikatan, harmonisasi vokal, netralisasi, dan selanjutnya ada akibat proses morfologi. Yang perubahan bunyi akibat adanya proses morfologi ini yang sering juga disebut dengan morfonomik atau morfonologi. Dalam proses ini terjadi beberapa peristiwa, yaitu pemunculan fonem adalah hadirnya dengan sebuah fonem yang sebelumnya tidak ada. Akibat terjadinya proses morfologi, contohnya seperti pleksime atau P, munculnya bunyi pelancar Y. Selanjutnya ada akibat adanya koartikulasi. Artikulasi ini terjadi saat artikulasi primer untuk memproduksi bunyi pertama berlangsung. Alat-alat ucap sudah mengambil ancang-ancang untuk membuat atau memproduksi bunyi berikutnya. Dalam proses koartikulasi ini ada labialisasi, yaitu pelabelan pembulatan bentuk bibir ketika artikulasi pertama tadi. Yang kedua ada refleksi, yaitu proses penarikan ujung lidah dari belakang ke arah palutum. Yang selanjutnya itu ada palitilasi, proses pengangkatan daun lidah ke arah langit-langit keras. Terus ada pelarisasi, proses pengangkatan pangkal lidah ke arah langit-langit lunak ketika artikulasi pertama tadi berlangsung.
Yang terus ada faringilisasi, proses penyempitan rongga kerongkongan ketika artikulasi sedang berlangsung. Terus ada glotilisasi, proses penyataan bunyi hambatan pada glotis. Selanjutnya ada akibat pengaruh bunyi lingkungan. Adanya bunyi yang berada sebelum atau sesudah bunyi utama akan terjadi dua peristiwa perubahan, yaitu ada asimilasi dan asimilasi fonemis. Asimilasi ini perubahan bunyi secara fonetis akibat pengaruh yang berada sebelum atau sesudah, sehingga bunyi menjadi sama atau mempunyai ciri-ciri bunyi yang sama. Selanjutnya, kita ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang grafem. Grafem adalah sistem pelambangan bunyi. Pada dasarnya grafem adalah huruf, dan huruf grafem ada dua macam, yaitu berdasarkan sistemnya tadi, yaitu melambangkan bunyi-bunyi yang diucapkan penutur dalam bentuk huruf, melambangkan fonem-fonem bahasa tertentu dalam bentuk huruf juga. Dan unsur-unsur grafem ada grafem fonem vokal dan grafem fonem konsonan. Grafem fonem, unsur-unsur ini tadi mengingat grafem itu ada pelambang dari fonem, maka unsur segmental dan suprasegmental fonem itu pun akan terlibat dalam grafem ini. Unsur itu secara keseluruhan ada vokal, konsonan, nada, dan jeda. Maka grafem pun disesuaikan penulisannya seperti bunyi yang dihasilkan oleh fonem. Contoh fonem vokal A, maka grafemnya adalah A. Yang itu ada grafem fonem vokal tadi, unsur grafem tadi terbagi menjadi dua. Pertama ada grafem fonem vokal, misalnya fonem I, alofonnya I, dan grafemnya I juga dari kata awal itu, dan dari kata tengah afik, dan dari kata akhir ini. Dan ada huruf lain seperti A, E, dan E terbalik U dan O. Dan juga ada grafem fonem diftong, fonemnya AU, AW, grafemnya AU, AU, dari kata awal aula, dan dari kata akhir pisau I, O, E, itu merupakan diftong, grafemnya AI, OI, dan EI. Grafem fonem konsonan, fonem F, contohnya seperti fonem F, alofonnya F, dan grafemnya F dari kata awal dan dari kata akhir sifat. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu permasalahan fonologi. Permasalahan pemakaian bunyi bahasa. Permasalahan pemakaian bunyi bahasa dalam tataran fonologi dapat terjadi baik dalam penggunaan bahasa secara lisan maupun tulisan. Permasalahan pemakaian bunyi bahasa pada bunyi bahasa Indonesia dalam tataran fonologi biasanya meliputi ada perubahan fonem. Biasanya perubahan fonem ini ketika seorang mengucap kata seperti apa menjadi AP, dan juga ada penghilangan fonem, misalnya seperti bertanya menjadi tanya, dan ada penambahan fonem seperti apa, seharusnya apa menjadi apa, yang ditambah fonem H tadi. Dan kesalahan pemakaian bunyi bahasa pada permasalahan di atas biasanya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya ada faktor bahasa yang di daerahnya berdasarkan dialek masing-masing atau menyerap bahasa-bahasa daerah,
sehingga terjadi penyebutan bunyi-bunyi fonem yang tidak baku. Lalu adanya kata-kata yang diserap dari bahasa asing sehingga pengucapan bunyi-bunyi terhadap kata-kata yang tertentu ada yang salah. Lalu solusi untuk permasalahan pemakaian bunyi bahasa ini yang pertama yaitu melakukan pemasyarakatan berbahasa Indonesia yang ditujukan dalam upaya peningkatan berbahasa Indonesia yang baku dengan mengacu pada nilai-nilai dengan sistem bunyi bahasa yang telah diserap oleh bahasa asing. Lalu meningkatkan peran ahli linguistik dengan memberikan informasi tentang pemakaian bunyi bahasa Indonesia yang baku yang sesuai dengan KBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dengan pengucapan fonem, vokal, dan konsonan yang baik dan benar tadi. Sekian presentasi scrapbook dari saya. Apabila ada salah kata dari saya sendiri atau ada suara yang lain sebagai suara saya, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih telah menonton presentasi dari scrapbook saya ini. Mohon maaf dan kilap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.